Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan ya. Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, bersama seorang kepala desa Kayu Bongkok, Bapak Haji Hamdani. Ini kebetulan suasananya sedang sore memang. Selamat sore Pak Hamdani. Sore Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini saya sebetulnya sudah banyak keliling ya ke desa-desa, tapi begitu saya masuk ke desa sini tadi agak kaget, sawahnya masih luas gitu ya. Padahal di pinggiran belah sana itu nggak jauh dari sini sudah banyak industri ya gitu. Ini saya senang gitu Pak Kades, bersyukur bisa ke sini. Alhamdulillah Pak, memang untuk desa Kayu Bongkok itu daerah pesawahan ya, pertanian. Memang udah ada beberapa pengembang untuk membangun perumahan, bahkan di sebelah utara ke timur itu udah ada perumahan, ada dua perumahan. Salah satunya Sepatan Residen dan keduanya perumahan Kamaya. Ya. Oh, jadi memang sudah dikelilingi juga ya? Sudah dikelilingi, bahkan desa di desa ini udah banyak pemukiman juga, perumahan juga ya? Bahkan di situ ada, di sebelahnya juga ada perumahan kayu mutiara kayu, dan juga di sebelah selatan itu ada perumahan Purispata seperti itu. Tapi sawahnya masih banyak kan? Alhamdulillah dibandingkan dengan perumahan masih luas sawahan ya. Tapi konsepnya ke depan apa mau dipertahankan sebagai daerah pertanian sawah atau mau pemukiman? Memang untuk masyarakat Kayu Bongkok khususnya memang menginginkan bahwa di Kayu Bongkok ini selalu dijadikan lahan pertanian Pak, maunya masyarakat itu. Dulu sempat juga rame-rame ya, memang ada pengembang, bahkan ada salah satu pengembang membuat minta izin lingkungan tanpa sepengetahuan saya. Nah, dikira saya mengizinkan tuh. Alhamdulillah dengan rame-rame di sini kantor desa, memang saya nggak merasa memberikan izin waktu itu, nggak menandatangani. Tapi alhamdulillah sekarang udah tenang juga. Oh, sudah ada dari pihak developer atau pengembang yang menghendaki daerah sini untuk daerah pemukiman atau perumahan. Kan itu tergantung konsep dari pemerintah di kabupaten. Emang dari kabupaten ini konsepnya apa? Pengembangan apa, perumahan apa memang tahun 2021 memang Pak, itu waktu itu sebagian zona itu ada yang hijau dan ada yang kuning ya. Ya, tapi di tahun 2022 itu tanpa, saya juga nggak tahu itu tiba-tiba ini zona udah kuning semua. Udah kuning semua. Sampai sekarang. Nah, sekarang udah berubah lagi. Jadi hijau lagi ya. Alhamdulillah ya. Ya, ada hijau lagi sekarang. Nah, waktu kasus PIK itu kena nggak ini? Rame-rame PIK itu? Awalnya kena karena saya sempat juga dipanggil ke sana. Nah, karena waktu itu ya. Karena warna kuning itu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang nggak jadi untuk masuk ke wilayah Kecamatan Sepatan khususnya gitu. Dan itu menyenangkan bagi warga Bapak ya? Iya, betul Pak. Sebentar, nanti kita kembangkan soal pertanian itu ya. Kayu Bongkok itu namanya agak menarik itu. Kayu Bongkok. Apa artinya itu Pak? Sebenarnya kalau Kayu Bongkok itu saya sendiri kurang memahami ya. Tapi saya juga pernah mendengar kata orang-orang tua itu emang ada dua ini kabar ini ya. Ada yang pernah bilang bahwa Kayu Bongkok itu ada suatu pohon yang gede, rindang, iya. Jadi tempat istirahat tuh. Kayu Bongkok tempat istirahat, sehingga orang kalau memang mau neduh, mau apa di pohon kayu itu Kayu Bongkok, yuk kita Kayu Bongkok ya, seperti itu. Ya, saya juga nggak tahu cerita sebenarnya gitu. Iya. Itu sejarah atau ada versi lainnya? Versi yang lainnya itu saya juga kurang begitu memahami Pak, oleh versi yang lainnya. Tapi awalnya memang dari sebuah pohon besar, ada di sini tumbuh, kemudian tempat berteduh. Tempat berteduh. Kalau orang mau misalnya mau ngaso, mau apa istirahat, di sana di bawah pohon
itu gede itu kan. Oke. Jadi rindang tempatnya, jadi tempat ngadem lah. Ngadem ya. Ya, seperti Itu kayu bongkok. Kayu Jadi bongkok. pohon kayu yang bengkok Ya, bengkok ya. Gitu. Sebenarnya kayu bengkok harusnya mah. Jadi sekarang yang tadinya zona kuning sekarang udah biru lagi, hijau Hijau lagi. ya. Artinya untuk pengairan dan persawahan ya. Betul Pak. Jadi, Alhamdulillah, jadi keinginan masyarakat seperti itu ya alhamdulillah sekarang mungkin pengembang agak sedikit sulit kali ya kalau udah hijau lagi. Iya kan dari dulu daerah Sepatan khusus umumnya ya, dan khususnya dari kayu bongkok itu yang saya baca sih memang salah satu sumber pangan di wilayah Tangerang Utara. Harusnya memang dipertahankan kan Pak? Iya, nah cuma emang sekarang kendalanya ya kita untuk lahan pertanian itu masyarakat petani itu agak sedikit kerepotan mencari pupuk tuh. Pupuk. Jadi, karena kadang-kadang sekarang kita memang kalau bukan anggota kelompok tani tadinya nggak masuk waktu ada rapat-rapat dengan kelompok tani ya sekarang susah untuk beli pupuk. Jadi memang saya sering dapat keluhan dari masyarakat petani terkait masalah pupuk, makanya hasil pertanian pun ya kurang maksimal seperti itu. Nah terus apa yang dilakukan oleh Pak Kades sebagai pemimpin di desa ini dalam upaya mengatasi kelangkaan itu? Nah dengan adanya kita sekarang ada koperasi memang koperasi juga belum berjalan. Koperasi desa maksudnya? Koperasi desa ya, koperasi desa memang saya sudah koordinasi dengan ketua koperasi desa untuk kenalan di daerah kita tuh, di daerah pertanian supaya di bidang itu penyediaan pupuk lah seperti itu atau obat-obatan yang lain. Rencananya begitu. Sudah terbentuk ya koperasinya. Koperasinya sudah terbentuk, cuma belum pengurusnya sudah terbentuk. Nanti konsepnya akan fokus ke pengadaan pupuk. Yang paling utama saya kira itu bagus Pak. Bagus sesuai dengan kebutuhan mayoritas warga petani di sini ya. Betul Pak. Nah kalau areas pertanian ada berapa hektar lagi di sini tersedia? Alhamdulillah masih luas juga, mungkin masih di atas 100 hektaran. 100 hektar untuk pertaniannya. Daerah desa kayu bongkok. Kalau luas kayu bongkoknya berapa hektar? Kalau nggak salah 215 hektar kalau nggak salah. Jadi masih 50-50 ya. Artinya separuh itu pemukiman, separuh pertanian sawah. Dan sebagian besar warganya juga petani ya gitu. Itu sekarang petani juga kebanyakan udah kulit tani Pak, karena yang punya lahan itu kebanyakan orang luar kalau sekarang. Kenapa begitu? Ya mungkin karena kebutuhan mungkin. Jadi banyak orang dari luar sini. Jadi yang dulunya pemilik sekarang menjadi penggarap ya. Nah selain pertanian sawah yang tentu menjadi potensi unggulan ya, menjadi potensi itu apalagi di sini yang sedang dikembangkan Pak Kades di desa ini? Kalau yang ini ya pertanian juga untuk sayur-sayuran juga ada. Sayuran. Bahkan anak-anak muda sih kebanyakan ke PT Pak larinya, bekerja di PT. Kebetulan kemarin kita ada program ketahanan pangan ya. Kita juga ada menggunakan lahan waktu itu dari punyanya Peti Keris kali ya. Kita manfaatkan kurang lebih 1.400 meter kita gunakan untuk lahan pertanian. Untuk sayuran. Dalam rangka memperkerjakan anak-anak muda. Masyarakat ini orang tua itu. Anak mudanya udah jarang Pak yang mau bertani. Kalau anak muda itu jarang yang mau bertani. Kenapa begitu? Orang-orang tua. Kenapa begitu Pak? Ya mungkin dia lebih senang karena di pertanian mungkin untuk kotor atau gimana. Ini bahaya juga ke depan. Sementara yang turun ke sawah itu orang tua banyak. Orang tua. Beda Pak kalau zaman-zaman dulu saya. Kalau saya memang dulu masih kurang kali perusahaannya. Saya kebanyakan kerjanya di sawahan lah, nyangkul. Jadi anak mudanya malah enggan ke sawah. Turun ke sawah ya. Padahal mereka makan sumber dari situ gitu ya. Dan orang tuanya dulu hidup menyekolahkan mereka juga dari situ. Dari hasil pertanian, betul. Tapi nggak mau turun ke sawah. Susah. Dia bukan nggak mau ya. Paling sekedar bantu orang tua aja. Iya.
Ini problem-problem. Ya. Ada kira-kira yang yang akan dilakukan oleh Pak Kades untuk menghidupkan budaya tani? Apa rasa cinta anak-anak muda kepada pertanian? Ya, kebetulan dengan programnya pemerintah sekarang Pak Prabowo ya, Iya, kita emang fokus ke peningkatan pertanian ya. oke. Nah, di daerah desa pun ada tuh Pak program ketahanan pangan tuh ya. Untuk sekian persen ya. Itu saya memang sudah koordinasi dengan para petani, menawarkan ke petani, ayo kita bertani, kita bikin daerah kita penghasil sayur-sayuran seperti itu. Termasuk kepada anak muda juga. Ya, gitu. Bahkan tahun 2024 kita koordinasi kerjasama dengan Karang Taruna. Oke. Karang Taruna itu makanya yang sekarang dikelola sama orang-orang tua itu awalnya dari Karang Taruna juga Pak. Dia yang punya program untuk pertanian itu. Gitu. Nah itu sebabnya kenapa misalnya mungkin areal pertanian di sini banyak dijual itu karena mungkin anak-anak mudanya jarang atau mungkin kebutuhan juga. Tapi kalau kemudian anak mudanya nggak turun, nggak mencintai pertanian, ke depan ini nanti akan ditinggalkan pertanian itu gitu kan oleh orang tua yang sudah nggak mampu lagi. Siapa yang meneruskan? Ya makanya yang tadi saya bilang ya, saya koordinasi dengan pihak Karang Taruna supaya bisa mengajak kepada para pemuda untuk turun langsung ke mengelola itu lahan tersebut gitu, Pak. Penyuluhan dan sosialisasi mengajak anak-anak muda untuk cinta tani ya. Padahal dan karena di sini sudah cukup memadai untuk pengembangan potensi bertani ya. Ya kalau untuk pertanian, untuk khususnya di desa Kaibongkok ya masalah air juga subur, sangat kekurangan. Ya itu tadi Pak, kita nggak pernah ada masalah air ya? Nggak pernah. Berarti setiap tahun berapa kali panen di sini? Berapa kali tanam? 3 kali. Bisa 3 kali. Karena air itu bagus ya. Gitu. Ya itu tadi cuma karena pupuk sedikit agak susah gitu Pak. Persoalannya soal pupuk ya. Nanti bisa jadi catatan nih. Jadi pupuk itu yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini kan Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan aja dengan adanya obrolan ini seperti ini pemerintah bisa memperhatikan para petani khususnya yang ada di desa Kaibongkok. Nah, kan sekarang program dana desa sudah bergulir sekian tahun ya. Dan tentu dana desa itu juga untuk mensupport, menopang kebutuhan-kebutuhan basic dari masyarakat desa. Berapa persen untuk pertanian di sini dana desa? 20% kalau nggak salah. 20% untuk pertanian, untuk BLT 30%, untuk BLT makanya kita yang 30% itu mendapatkan untuk warga Kaibongkok hanya 34 KPM Pak. 34 KPM artinya 34 orang yang mendapat bantuan. Untuk BLT itu? Ya untuk yang dapat bantuan BLT. 34 orang? 34 orang. Dari sekian persen itu. Iya. Ya, jadi bulan yang lalu itu kita sekaligus mendapatkan 6 bulan KPM tersebut. Jadi 1.800.000 per KPM seperti itu karena 6 bulan itu. Ya lumayan besar ya. Lumayan besar. Dan jumlah orang yang mendapat BLT lumayan banyak dong. Sedikit terbantu lah dengan adanya program. Berapa Bapak dapat dana desa di sini? Sekitar total ya? Total kalau untuk keseluruhan. Keseluruhannya per tahun? Kalau untuk keseluruhan itu dari 1,3 untuk dana desanya Pak. Dana desa itu dari pusatnya, gabung dengan APBD? Kalau gabung semuanya sekitar 3,4. 3,4 ya? 3,4 itu lumayan juga Pak ya? Lumayan gitu. Dan sebagian besar untuk tadi ya pertanian, kemudian peternakan, perikanan juga kali ya? Itu kan adanya di program Ketapang. Ya. Terus apalagi Pak di desa ini selain pertanian yang menjadi potensi unggulannya? Untuk potensi unggulan itu UMKM. Alhamdulillah kita di Tegal Sari itu sudah ada
konveksi Pak, konveksi, Oh, bahkan dia tuh udah kayaknya udah seluruh Indonesia, kayaknya udah sampai ke apanya? Omset apanya? Produknya, produk distribusi produknya. Oh, apa udah konveksi di bidang apa? kaos polos. Pembuatan kaos polos. Ada juga yang membuat tas. Alhamdulillah Oh, itu Kaybox ada pabriknya atau ada di rumah-rumah kerajinan itu? itu perumahan. Perumahan-perumahan. Perumahan betul. Oh, Alhamdulillah itu bagus ya. bisa membantu, bisa menyerap tenaga warga Iya. desa Kaybox sendiri. Iya, iya, iya. Bahkan sudah ditinjau juga oleh Pak Bupati. Seperti itu. Oh, Alhamdulillah. iya, iya, iya. Apa yang Bapak lakukan untuk pengembangan atau memelihara semangat wirausaha UMKM itu di desa ini? Ya, saya sangat mendukung dengan adanya UMKM itu, ya dia juga yang tadi saya sebutkan bisa menyerap tenaga, masyarakat yang tadinya nganggur bisa bekerja di situ, makanya selalu mensupport. Ya, dengan adanya bentuknya apa support Bapak di sana? Saya bahkan saya pernah ngobrol dengan pengusahanya ya, supaya bisa lebih menyerap tenaga terutama wilayah kita sendiri gitu, seperti itu. Terus dari sekian banyak ya program, ada UMKM tadi, konveksi, ada pertanian gitu. Apa yang Bapak akan kembangkan ke depan selain itu? Nah, kita dengan adanya koperasi, kita lebih bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang lain supaya bisa meningkatkan, memperluas daya itunya, apa namanya, penjualannya itu. Nanti dari produk desa itu ya, baik konvensi maupun hasil tani maupun pengadaan pupuk lewat koperasi itu ya. Kalau BUMDes jalan? Kalau BUMDes untuk sementara ini agak sedikit macet nih Pak, karena waktu itu apa namanya ya, kita bekerja sama dengan, kita bergerak di bidang wisata kuliner. Nah, cuma di situ kita bekerja sama dengan pesantren. Nah, ternyata nggak jalan Pak, karena kalau yang mau makan ke lokasi tersebut itu, kalau namanya tamu mau makan situ kan perlu musik. Tapi dengan kita bersama dengan pesantren, di pihak pesantren itu jangan terlalu, kecuali yang misalnya gitu. Bisa pahami lah gitu kan. Paling kalau pesantren di daerah Tangerang ini kan agak sedikit tradisional ya gitu. Kalau yang musik-musik mungkin dianggap kurang nyaman lah atau apa. Padahal waktu itu sudah sedikit udah mulai berjalan. Tapi dengan adanya yang tadi saya katakan, jadi sedikit-sedikit akhirnya bikin nggak jalan. Tapi alhamdulillah kita WIPI ini, desa ini menggunakan WIPI dari BUMDes juga. Kan tadi sudah ada potensi tuh, ada kebutuhan pupuk ya, ada mungkin juga nanti hasil panen ya, lalu ada konveksi, kan bisa disinergikan dengan BUMDes sebetulnya Pak, dengan mengembangkan spirit wirausaha, pengembangan entrepreneurship gitu. Jadi buat pelatihan-pelatihan keterampilan anak, life skill, keterampilan hidup anak-anak muda, biar konveksi juga UMKM itu ada regenerasinya juga gitu kan, gitu. Betul. Nah, akan ke sana nanti ya mungkin ya ke depannya. Ya, apalagi kita nanti kalau memangnya koperasi sudah berjalan ya, nanti koperasi juga bekerja sama dengan BUMDes. Nah, terus mungkin nanti para UMKM itu bisa bersama di situ Pak, bisa bersinergi kerjasama. Bahkan kita bukannya produk-produk itu aja Pak, kue-kuehan juga kita udah. Nah, itu kue-kuehan ya. Kadang-kadang kita punya kue-kue lokal daerah sini dikenal kan enak Pak. Ya, unik itu. Uli tape Pak. Uli tape, papais katanya ya. Itu, bahkan orang-orang yang mau selamat kadang-kadang sekarang udah nggak sibuk bikin kue lagi, tinggal dibuat kemasan. Nah, betul. Masuk kota gitu. Bahkan kemarin ada produk ini juga apa namanya, abon jengkol. Abon apa? Abon jengkol. Abon jengkol. Lumayan Pak Ibu Wakil Bupati itu senang juga sama abon jengkol tersebut. Jadi banyak ya kalau kita gali, menjadikan dana desa itu sebagai stimulan
Betul. untuk pengembangan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa gitu kan. Betul. Jadi bukan untuk dipakai habis kan gitu. Ya, Harusnya dana desa itu untuk stimulan menghidupkan atau membangkitkan potensi ekonomi di desa. ya intinya kita mendukung produk-produk UMKM yang ada di kayu Bogor. Salah satu juga emang telur asin juga Ya. ada. Nah kan Tuh. sekarang muncul tuh telur asin lagi tuh. Asin, ya. Kan Banyak Pak. itu telur asinnya, belum bebeknya. Nah itu kalau Ya kan? bebeknya ini kadang-kadang pedagang telur asin itu dia belanjanya dari luar desa lah gitu, Tapi diasinkan di sini. diasinkan di sini. Itu kan banyak gitu kan. Tapi mungkin juga bebek juga sangat potensial di sini karena banyak sawah. Kalau kita untuk mengurus bebek, kalau bukan ahlinya Pak, kadang-kadang ya nggak ketemu Oh, nggak juga. ada tradisi masalah sini biar bebek Ya. belum ya. Ya belum. Tapi kalau membuat asin telur, Nah, itu. telur asin Ya, itu keahlian. ahlinya. Udah biasa Ya, betul. tradisi di sini. Kan banyak Pak. Ada telur asin, ada konveksi, ada kue-kue lokal, kue-kuean, ya. UMKM, Nah, pupuk, pengadaan pupuk, itu banyak sekali. ada jengkol juga. Ada jengkol abon Jengkol, yang bisa dikembangkan menjadi aset atau Betul. menjadi potensi ekonomi desa yang kemudian menjadi aset desa. betul. Gitu. Nah, terakhir Pak, apa mimpi Pak Hamdani ini sebagai kepala desa ke depan? Yang ngomong sekarang udah berapa periode? Satu periode. Kalau periode ya kan, udah berapa tahun? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Lebih, ya. Kan ada 3 tahun lagi. Ya, Dan 2 tahun setengah lagi lah. 4 tahun setengah lagi dan mudah-mudahan 2,5. nanti periode berikutnya naik lagi. Apa mimpi Pak Kades yang belum tercapai di sini? Kalau saya sebenarnya masih banyak Pak kebutuhan untuk di wilayah Kayu Bogor, salah satunya sarana pendidikan Pak. Sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu yang masih minim untuk di desa Kayu Bogor. Apalagi di wilayah Kejaruhan 2 itu, Kosambi ya. Masih minim ya. Jadi warga Kosambi itu kita kalau mau sekolah ke SD ke Sepatan jauh, ke Kayu Bogor sendiri, ke desa juga ke Kayu Bogor jauh juga. Nah, makanya ada juga yang sekolah ke wilayah Sukadiri, desa Kosambi. Jadi kita sangat kasihan Pak dengan warga Kosambi tersebut. Makanya saya sedang berusaha, sudah mengajukan ke Dinas Perkim adanya pengadaan lahan untuk sekolah dasar, di Dusun 2, tepatnya di Kampung Kosambi. Dan juga kasihan juga nih untuk warga desa Kayu Bogor yang lulus SD. Sekarang susah sekali untuk masuk ke negeri. Makanya mungkin saya satu persatu dulu. Saya sekarang sedang berusaha untuk pengadaan lahan untuk sekolah dasar. Mungkin setelah itu berlanjut ke pengadaan lahan untuk SMP-nya, seperti itu. Itu mimpi saya, supaya masyarakat Kayu Bogor itu mudah untuk belajar, di sekolah dan jauh. Terutama terutama pendidikan formal ya. Ya betul. Seperti itu. Pak Kades sebelum jadi kepala desa apa dulu? Saya sebelum jadi kepala desa itu selama 37 tahun saya mengabdi di perusahaan Pak. Perusahaan swasta. Dari bujangan sampai punya cucu. Pensiun? Itu. Udah pensiun? Ikut 2 tahun lagi ke pensiun, saya ikut pemilihan. Ikut pemilihan Pilkades. Alhamdulillah saya kepilih. Dan pertama kali ikut? Pertama kali ikut. Terpilih ya? Terpilih. Apa yang membuat Pak Kades bisa terpilih? Ya mungkin ya itu mah diserahkan ke masyarakat juga Pak. Jadi mungkin masyarakat bisa menilai saya seperti apa. Memang waktu saya banyak bergerak di bidang sosial. Apalagi saya banyak kalau ada orang-orang meninggal, saya selalu hadir. Gitu. Sebelum jadi kepala desa ya? Sebelum jadi kepala desa. Karena saya waktu itu juga saya dekat dengan kepala desa. Kebetulan kepala desa yang sebelumnya itu abang sepupu. Jadi saya selalu dibawa-bawa kemana ada yang itulah tahlil atau kemana seperti itu. Sekarang merasa bersyukur ya sudah jadi kepala desa dan sudah terwujud cita-citanya untuk mengabdi kepada masyarakat ya. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin desa ini, makanya saya selalu berusaha supaya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya. Contoh salah satunya tadi
kita berusaha dari tahun 2020 supaya bagaimana caranya di Kosambi ini ada sarana pendidikan seperti itu. Alhamdulillah baru Sebentar, Bapak nyebut Kosambi, ini kampung Kosambi maksudnya? Kosambi itu dusun 2 Pak. Oh, Ya dusun 2 di itu. desa itu ada namanya kampung atau dusun Kosambi. Betul Oke. seperti itu. Kalau untuk Kaibok memang ada SDN Kaibok 3. Oke. Nah, kita berusaha untuk SDN Kaibok 4-nya Oke. supaya masyarakat Kosambi itu bisa belajar sekolah nggak terlalu jauh seperti itu. Oke, terakhir Bapak apa yang mau disampaikan ke warga Bapak? Singkat saja. Saya berharap untuk masyarakat Kayu Bongkok khususnya kita ya, jaga kesehatan dan jangan buang sampah sembarangan. Itu karena dampaknya nih saluran air jadi pada mampet. Ya, mampet. Nah, makanya masyarakat kemarin sudah saya mengumpulkan warga petani karena dia selalu mengeluhkan saluran air pada mampet. Makanya saya berharap masyarakat Kayu Bongkok ini jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, karena kita sudah punya petugas keliling yang mengangkut sampah. Seperti itu. Baik Pak Hamdani, terima kasih. Saya senang ngobrol dengan Bapak. Ini Bapak orangnya sangat humble dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat para kepala desa lain di tanah air. Amin. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Pak Hamdani, Kepala Desa Kayu Bongkok, Kabupaten Tangerang, atau Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ya. Betul. Sebuah obrolan singkat cukup menarik. Ada satu yang kita bisa pelajari dari beliau, tetap terus berusaha untuk mengabdi kepada masyarakat dan mensupport terus apapun yang dikembangkan oleh masyarakat untuk kemajuan desa. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kades ya. Siap.